Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang industrial hygiene. Jadi industrial hygiene ini kita akan masuk lebih dalam untuk kesehatan kerja. Kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah bahas banyak tentang keselamatan kerja. Sekarang kita akan masuk lebih dalam untuk industrial hygiene atau ke kesehatan kerjanya. Jadi di sini kita akan mengambil beberapa contoh yang ada di factory. Nah, untuk definisi, jadi definisi industrial hygiene adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengenali potensi sumber bahaya yang ada di tempat kerja kita, tapi fokusnya terhadap kesehatan kerja, seperti itu. Jadi kalau perbedaannya safety dan industrial hygiene, kalau safety pencegahan terhadap kecelakaan kerja, kalau industrial hygiene pencegahan terhadap penyakit akibat kerja, seperti itu. Jadi ini perbedaannya sudah sempat kita bahas ya di pertemuan awal. Nah, tujuannya adalah itu kita mempelajari nih sanitasi yang ada di perusahaan yang kaitannya tentang K3. Dan tentunya kalau kita bahas K3, endingnya adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, seperti itu. Bagaimana caranya kita sudah bahas sebelumnya ya. Jadi kalau kita fokus atau kita komitmen terhadap K3, maka produktivitas akan mengikuti, seperti itu. Kemudian pada kesehatan kerja akan dilakukan diagnosis penyakit dan pengobatan. Jadi di sini kita nggak bisa semena-mena, oh ini ada potensi bahaya kebisingan misalnya. Kita nggak bisa langsung, oh ini perlu APD, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita perlu ada tahapan-tahapan untuk mengidentifikasi apakah perlu atau tidak, seperti itu. Kemudian jika kita sudah, barulah melakukan pencegahan, yaitu perbaikan lingkungan kerja dan peningkatan derajat kesehatan. Apa aja yang perlu dilakukan, upaya apa aja yang sudah dilakukan dan perlu ditingkatkan. Kemudian metodenya adalah ada beberapa metode. Yang pertama penilaian lingkungan kerja. Tentunya kita nggak bisa asal pakai perasaan ya, maksudnya kita harus pakai data dan analisa. Serta kalau untuk lingkungan kerja sih kita lebih enak ya, biasanya sih kita langsung pengambilan sampel atau pengukuran yang ada di lingkungan kerja yang akan kita tuju. Jadi yang poin pertama, kita melakukan pengukuran, pengambilan sampel dan analisis di laboratorium. Itu untuk beberapa poin yang spesifik. Kemudian setelah dilakukan penilaian, barulah kita melakukan pengendalian, penerapan metode teknik tertentu untuk menurunkan tingkat faktor bahaya lingkungan sampai dengan batas yang ditolerir oleh pekerja. Jadi sama ya prinsipnya, ada nilai atau ada sesuatu di lingkungan kerja kita yang melebihi ambang batas, kita harus turunkan nih sampai dengan batas yang ditoleransi oleh pekerja. Nah, ini untuk konsepnya sebenarnya sederhana ya. Ada aktivitas pekerjaan, kemudian tentunya ada paparan kerja di sana, ada paparan potensi bahaya maksud saya. Selama baru proses paparan itu masuknya ke ranah occupational hygiene. Kalau sudah sampai penyakit barulah occupational medicine. Jadi lebih ke arah ke medis tindakannya. Ini adalah bagian dari occupational health. Jadi terkait dengan kesehatan kerja ada bagian dari pencegahannya dan ada bagian upaya pengobatannya, seperti itu. Nah, untuk industrial hygiene ini saya coba kelompokkan menjadi 4 tahap ya. Ini tolong diperhatikan. Jadi kuncinya ada 4 tahap. Ada antisipasi, kemudian ada rekognisi, ada evaluasi, dan ada kontrol. Untuk penjelasannya kita bahas di slide selanjutnya aja ya. Ya, yang pertama ada antisipasi. Jadi antisipasi merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memprediksi kemungkinan atau potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Tentunya potensi bahaya yang kita maksud adalah potensi bahaya yang bisa menyebabkan kesehatan kerjanya terganggu. Kemudian tujuannya apa Pak? Tujuannya itu untuk mengetahui potensi bahaya dan risiko lebih dini sebelum munculnya bahaya atau risiko yang ada. Jadi kita memprediksi dulu nih, kira-kira dengan proses kerja A, B, C, dan D yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan derajat kesehatan kerja ada apa aja. Nah, itu kita antisipasi di sana.
Kemudian kita mempersiapkan tindakan yang perlu dilakukan sebelum suatu proses dijalankan. Jadi setelah kita mapping, kita lakukan preventif dulu nih, pencegahan apa aja yang bisa kita lakukan sebelumnya. Kemudian meminimalisasi kemungkinan resiko yang dapat terjadi pada suatu proses yang telah dijalankan, seperti itu. Nah, kunci antisipasi ini adalah kita harus mencari informasi yang lebih dalam terhadap proses kerja yang ada di tempat kerja kita. Kemudian informasi apa aja yang dicari? Ada beberapa. Yang pertama, karakteristik bangunan tempat kerja. Jadi kita harus lihat juga nih bangunan tempat kerjanya, penyimpanan apa aja yang ada di sana, karena barangkali penyimpanan tersebut erat kaitannya dengan B3, seperti itu. Kemudian mesin-mesin yang digunakan mesin apa aja. Nah, kalau mesin-mesin kan bisa erat kaitannya dengan getaran, dengan kebisingan, dengan butuhnya pencahayaan yang spesifik, seperti itu. Kemudian bahan baku apa aja yang digunakan, apakah berbahaya terhadap kesehatan atau enggak. Kemudian alat apa aja yang dipakai, perlu perlindungan tambahan atau enggak, dan lain-lain. Jadi intinya sih hampir sama ya, bukan hampir sama ya, sama sebenarnya dengan proses hiradisi. Ini adalah bagian dari hiradisi, cuman fokus terhadap ke kesehatan kerja, seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan proses yang pertama, antisipasi, proses yang kedua adalah rekognisi. Jadi kita coba lebih dalam nih untuk mengidentifikasinya, kira-kira seberapa besar sih jika potensi bahaya tersebut terjadi akan menimbulkan keparahan yang berdampak seperti apa, seperti itu. Jadi intinya sih kita mengidentifikasi seberapa besar masalah. Iya, yang kedua, tadi yang pertama antisipasi kita sudah bahas. Jadi intinya di antisipasi adalah untuk mengidentifikasi potensi bahaya terkait kesehatan ada apa aja. Nah, tahap yang kedua, rekognisi, sebenarnya masih satu rangkaian ya. Jadi setelah kita identifikasi, kita masuk ke lihat nih seberapa besar potensi bahaya tersebut bisa bermasalah di tempat kerja. Jadi kita lebih ke arah mengidentifikasi impact-nya atau dampak terhadap dampak dari potensi bahaya terkait dengan kesehatan kerja, seperti itu. Untuk aktivitasnya hampir sama seperti yang ada di antisipasi. Nah, kemudian tujuan rekognisi itu ada 3 yang utama. Yang pertama, mengetahui karakteristik suatu bahaya secara detail. Kemudian detailnya itu ada mulai kita harus tahu sifatnya, kandungannya, efeknya apa, pola pajanan atau pola paparan seperti apa, dan besarannya seperti apa. Kemudian kita juga mengetahui sumber bahaya yang ada di area berisiko. Tentunya kalau kita sudah tahu semuanya, kita bisa tahu nih pekerja mana yang paling berisiko terpapar untuk potensi bahaya terkait dengan kesehatan kerja. Nah, untuk kegiatan rekognisi kan tadi tujuannya kita untuk mengetahui ya potensi bahaya kesehatan apa aja yang ada di tempat kerja, namun secara lebih detail. Nah, di sini ada beberapa tahapan nih untuk bisa mengetahui hal tersebut. Yang pertama, kita harus paham dulu nih proses kerja dari awal sampai akhir seperti apa. Kemudian kalau kita sudah tahu, kita harus juga paham nih tahapan kerja yang ada di setiap operasionalnya, termasuk dengan supporting yang ada di tempat kerja. Supporting itu apa Pak? Ada dari engineering, logistik, PPC, dan lain-lain. Kemudian kalau kita sudah tahu, kita juga harus mengidentifikasi nih bahaya apa yang mungkin timbul yang akan berdampak secara kronis ataupun akut terhadap pekerja. Kemudian kita juga perlu dokumentasi untuk semua pengamatan yang dilakukan. Karena penting ya, jika kita tidak mendokumentasikannya, khawatirnya nih saat kita melakukan evaluasi kita ada yang lupa, kita nggak bisa cross check lagi secara cepat. Jadi kita harus mengulang lagi dari awal. Makanya pentingnya dokumentasi adalah seperti itu untuk backup data. Kemudian tahap ketiga adalah evaluasi.
Evaluasi merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan asesmen atau analisa terhadap hasil rekognisi, sehingga dapat menentukan nih langkah selanjutnya apa. Apakah lingkungan kerja yang sudah kita rekognisi tadi berbahaya atau enggak terhadap kesehatan pekerja. Jadi patokannya adalah NAB, nilai ambang batas. Apakah pajanan potensi bahaya kesehatan yang ada di sana melebihi NAB atau di bawah NAB, sehingga kita bisa melakukan antisipasi selanjutnya atau upaya pencegahan selanjutnya. Nah, kalau ternyata hasil evaluasinya berbahaya dan di atas NAB sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian, maka kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kontrol atau pengendalian. Sehingga kita ada beberapa poin nih yang perlu kita perhatikan untuk melakukan pengendalian. Yang pertama, kita jelaskan dulu ya untuk definisinya. Kontrol merupakan sebuah serangkaian kegiatan yang dalam kegiatannya bertujuan untuk mengendalikan hazard yang ada di tempat kerja, sehingga hasil evaluasi tadi bisa terkontrol dengan baik, sehingga bisa kita turunkan nilainya sampai dengan nilai yang ditolerir oleh pekerja. Seperti itu. Kemudian untuk cara pengendalian sama, kita menggunakan hierarki kontrol dari eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, kemudian administrasi, dan APD. Nah, untuk step-step atau upaya pengendalian ya, ini sih balik lagi ya dimasukkan ke program kerja K3 yang ada di tempat kerja. Jadi setelah kita melakukan mapping tadi sampai dengan dievaluasi, kita masukkan nih, area A, B, C merupakan area yang dengan pajanan tinggi melebihi NAB, sehingga sangat berbahaya nih kalau nggak dilakukan pengendalian. Makanya kita masukkan ke dalam program kerja dengan durasi yang ditentukan, kira-kira dapat menurunkan atau enggak. Nanti kita evaluasi lebih lanjut setelah pengendalian sudah dilakukan. Seperti itu.